Oke, halo yang lagi nonton video ini. Oke, halo yang lagi mendengarkan podcast ini masih di Homoboy Podcast bareng Pasha dan Kutut. Hola, 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 Eh, hola, Mana? hola. Gua majuin bangku dulu, bentar kejauhan. Kita minggu ini ngomongin yang enteng-enteng aja tuh. Iya, boleh, Kepala boleh, boleh. kepala Pak, gua kepala gua lagi kosong soalnya. asli Gua Pak. gua cuman kepikiran Shin Megami Tensei 5 gua kapan nyampe. Soalnya harusnya tuh kalau dilihat dari tanggal besok. Tapi masalahnya Tuh, gua tanyain tokonya, belum ada. semoga ya Kak Ya, tepat udah waktu. itu mah. Aduh, gua bilang Itu mah delay itu. otak gua isinya kosong gitu, nggak kepikirannya itu doang anjing. Tadi pagi dong, gua gua lihat HP, ada nomor nggak dikenal, gua kira Gojek kan. Terus, Telepon. Terus, aduh, udah lama banget lagi. Terus gue cek Tokped, enggak ada yang ngirim. Anjir, siapa dong tadi nomor nggak dikenal telepon gitu. oh, Gue sampai kepikiran tuh, gue kira Gojek ngirimin anjir. game anjing. Gue nggak beli Aduh. digital mahal soalnya. Iyalah. Gara-gara kosong otak ya gak sih bikin si Megami Tensei, kita yang enteng-enteng aja. Kita ngomong ini aja. Apa. Gimana kalau meteor jatuh ke rumah lo? Ini random anjing. Tapi jangan ini ya, jangan realistis. Udah apa? Kalau realistis mati, Bos. Nah, itu dia, maksudnya dari tadi gue pengen nanya, maksudnya skenario-nya gimana? Skenario-nya selamat Kenapa? semua nggak? Selamat dong. Kalau Selamat. kagak jadi perbincangan, mati di alam kubur Berarti kita. ya kecil lah ya, meteornya kecil lah ya. Ya anggap aja atap lu bolong, gitu kan? Sebola gitu, sebola lah. Ya sebola gitu. Sebenarnya sebola Bola pun sepak. harus sih rumah hancur ya. Ya nggak It- tahu sih, makanya ya itu mungkin kan ya kecepatannya kenceng banget tuh maksud gue. ya Mau udah sebola yang penting jadi kawah anjing. ya nggak, yang penting udah skenarionya selamat gitu lah ya, Iya, orang-orang yang di selamat. rumah ya, Iya. cuma atap doang jebol gitu kan. Atap jebol gitu. Aha, terus Ya udah, gimana lu? Apa yang lu lakukan gitu? panik ya. Kok panik? Gue sih, kok gue awalnya kan juga pasti lagi gila kan Iya, lu kan, itu panik. kan Paling lagi tidur gitu kan. gitu ya. Apaan nih? Gempa bukan gitu kan. Kok ada reruntuhan gitu deh, jatuh-jatuh Nah, ya iya, kan? nah tapi gini kan kalau gue kebayang tuh sempet apa sih, Waikiki 2 ya kalau nggak Ya salah ya. ya, Waikiki 2 openingnya Ya gitu. Waikiki 2 kan gitu, Kejatuhan opening itu meteor. ada meteor jatuh kan. Ya. Itu di Korea begitu, kalau di Indonesia mah wah nggak mungkin Rame, rame Pak, pasti Pak. rame pasti Wah, rame. rame langsung Rame. kok Gua orang dari mungkin kalau kayak gitu gua bukain jadi ini kali, taman wisata kali ya. kayak dulu apa, Batu Ponari Kayak gitu Batu kan. Ponari. Ya, yang mau sembuh ini meteor. Ya, 10.000 sekali celup ya. 10.000 sekali celup pasti dijamin sehat. Semua penyakit sembuh gitu. Itu yang ada sakit semua orang habis Yang minum aja. ketemu aja. Kebayang nggak lu itu dia kan lu nggak tahu dia kalau tiba-tiba dia bawa virus-virus yang belum ada di Ya dunia. iya, nggak tahu kan. Jadi zombie gimana? Tapi biasanya Indonesia gitu sih. Anjing. Pasti rame. Jadi kan Rame. harusnya kan kalau idealnya gitu kan lu dapet wah diem gitu kan. Iya, diem. harusnya diem. Kalau enggak nanti lu malah dicari-cari orang kan. Nah itu dia diem terus jangan sampai ke expose media, lu jual lah gitu Iya. kan. Anjing, Indonesia nggak mau. bentar. Ini nih, Apa-apa? ini kalau zaman sekarang gini nih kalau menurut gue kronologi jadinya ya. Misalkan ujungnya kayak expose media terus kita jual kan. Terus kita jual jadi berita tuh. Viral. Terus netizen pada ngomong, "Ih, kok dijual sih yang kayak gitu, kan harusnya disumbangin ke negara." Nah, aja orang jatuh ke rumah gua. Emang lu kira benerin atap murah? Iya kan? Itu ya, minimal kan gitu, minimal harus betulin atap dulu. Iya, kan, minimal kan atap rusak itu pasti kan nggak murah benerin Iya. atap. Belum kalau misalkan Belum kita lantai ada, lantai juga hancur tuh pasti. lantai. Terus kan pasti ngecek rumah nih ada strukturnya Iya, keganggu apa enggak. keganggu apa sama enggak? itu. Iya makanya. Udah lumayan, udah berapa puluh juta itu. Iya, udah berapa puluh juta, makanya kita harus cek juga harga meteor. Iya. Nah, coba lu ada Ada. Gua sudah mencari tahu gitu kan di beberapa. Gua dapat satu dari bisnis.com.
Jadi Asik. gue bingung nih, bisnis.com kok ngasih lihat artikel Oh, harga meteor. meteor. Sumpah. Ini 2020 nih, 19 November Barulah. 2020. Jadi di sini ada gue lihat tuh ada 10 meteor, Bos. Iya kan? Bus. 10 meteor, harganya MM-an semua. MM-an Wah. semua. Ada 10 meteor nih. Kayak mungkin banyak ya. Dan mungkin ada juga yang orang nggak punya juga, maksud gue nggak ketahuan gitu kalau ada meteor jatuh, karena kan nggak semuanya kan. Ini ada satu meteorit Fukang. Harganya tau nggak berapa? 1,7 juta euro atau sekitar 28 M. 28 miliar, Bos. 2 miliar. Tapi itu ya seharga rumah-rumah di Menteng dapat kayak 2 M, 28 M. Nggak tahu deh. Ya rumah-rumah mewah lah. Ya rumah-rumah mewah ya. Mewah lah rumah. Lo jual mewah itu lah, gitu. punya rumah mewah gitu ya. Ya walaupun nanti mungkin yang pusing bayar PBB-nya per tahun. Terus. Nah, itu ternyata meteorit ini merupakan palasit yang terbuat dari besi nikel yang di dalamnya terdapat kristal olivin hijau. Jadi mungkin kayaknya ada beberapa, kayaknya nggak semua meteor tuh mahal tuh. Jadi kalau kita kejatuhan meteor-meteor yang murah gitu, cuman kayak batu-batu semen gitu ya, kagak ada harganya kayaknya. Bercanda doang aja. Iya, bercanda doang. Tuh, kayaknya sih yang dibikin mahal tuh kandungan ya, tetap kandungan dilihat pasti kan. Kandungan dalam batunya. Ini tuh yang bikin mahal tuh kayaknya di situ bilang karena ilmuwan percaya bahwa hanya 1% dari semua meteorit yang jatuh di bumi adalah palasit. Jadi yang mahal tuh palasitnya ya. Gue nggak ngerti palasitnya apa. Ya nggak tahu lah, itu orang kimia mungkin. Terus ini meteor tuh umurnya 4,5 miliar tahun ya. Buset. 4,5 miliar tahun. Terus ini tapi ini ditemuinnya tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Terus ternyata batuan di dalamnya itu yang palasit itu itu tuh lebih mahal daripada emas ya, makanya mahal ya. Oh iya, berarti kan balik lagi ke kandungannya tadi itu. Iya. Tapi berarti kalau kita dapat basian-basiannya gitu ya, cuman sisa-sisaan aja, kayak batu aspal gitu, bete banget ya. Udah seneng gitu nih sih, kaya pas dijual, ya Mas ini mah luarnya doang. Ya masa batu kali juga sama Mas. Iya Mas. Yang kedua ada nih Rod. Ini lebih murah. Ini kayaknya dia listnya makin lama makin murah nih. Yang ini namanya meteorit Brenham. Harganya tuh 896.000 euro atau 14,78 M. Ya, 14,78 M. Lumayan lah. Sekitar 500 meter persegi rumah di Jakartaan lah. Tukang tanah banget aja. Segituan lah di Jakarta, tapi yang lumayan lah. Yang lumayan. Maksud gue di tempat yang lumayan, bukan yang pinggir-pinggir. Tapi kalau di daerah gitu, kalau misalkan di daerah lu bisa lain mah udah kalau di kampung bisa 1 hektar ada kali ya, lebih kali ya. Punya lapangan bola itu. Iya kan kayak gitu nggak mungkin jadiin rumah segede gitu juga di kampung. Iya, lapangan bola tuh. Jadi ternak lele ya. Ternak lele ya. Iya, ternak lele 1 hektar gitu, kenceng lah duitnya. Ternak apa sih sekarang yang mahal? Ternak ikan koi sih. Ikan koi yang mahal. Koi mahal kan? Koi mahal kan? Sama ini yang lagi itu kan kayak lobster air tawar tuh lagi rame tuh. Lobster air tawar bukannya masalah. Yang kemarin tuh masalah lobster apaan sih? Itu mah benih. Oh, itu benih. Beda. Ya lumayan lah, lu bisa jadi pengusaha, minimal pengusaha lele ya. 14,78 M. Lebih lah. Ini meteorit palasit berenda besi. Beratnya 1/2 ton, anjir. Kayaknya gede deh, ini kayak gede deh. Tapi kayaknya besi doang, batu tersebut berbentuk seperti perisai. Ya, jadi bentuknya tuh kayak udah kekikis kayaknya pas turun. Ditemukan di Kansas 2005. Kenikmatan memiliki meteorit terletak pada romantisme memiliki sesuatu yang bukan dari bumi ya. Oke. Ya. Hanya orang kaya yang bisa mengerti. Maksud gue, misalkan gue punya duit 14,78 M, gak bakal gue beliin meteorit juga. Iya, makanya ngapain? Kalau disuruh milih juga mau duit apa meteor ya? Duit lah. Duit lah, anjir, ngapain meteor?
buat apaan? Mungkin kalau kita udah kaya mungkin beda ya persepsinya. Mungkin Beda, kayak, beda. Iya, itu ih hierarchy lucu, of needs-nya masih iya, beda. ih lucu nih meteor, taruh di kamar rabi kali gitu kali ya. Ini Gua apa? gue ngeri meteor kayak ini tadi yang lu bilang siapa tau kayak Venom gitu tiba-tiba ada Iya, simbiot apa gitu yang jadi ngeri kan ada kayak virus yang belum ada di bumi ini di kan. bumi gitu kan Masuk, ngeri bahaya banget. Iya. Jangan-jangan zombie mulai dari sana lagi. anjir. Terus Ada yang ketiga namanya meteorit Willamette. Gimana bacanya? Willamette. Harganya masih mirip-mirip sama harga tadi juragan lele. 851.000 euro atau sekitar 14,04 miliar. Ya masih sama lah ya, mirip ya. Tapi berarti ya oke lah. Tadi misalkan skenario tuh, misalkan udah dapat nih gitu nih, ngejualnya juga nggak gampang dong. Iyalah, lu pasti ada maklarnya, ya sih? Nggak mungkin lah lu bisa jual kayak taruh Tokped, itu nggak bisa. Jual meteor. Iya, jual meteor. Gue cari Tokped. Coba lu cari Tokped. Nih, sembari lu cari, gua baca dulu ya si meteor. Demi apa lo? Ini hiasan unik batu meteor top kristal. Serius? Itu benar batu meteor? Iya, klaimnya. Harganya berapa? Batu Mars. Harganya berapa? Ya, cuma 150.000 ya. Tapi enggak ya. Kagak dong. Ya mungkin bener yang kita pikir tadi, nggak semua jenis meteor tuh mahal kayaknya. Kayak kalau cuma dapat kayak pecahan bongkahan yang cuman kayak batu aspal ya kayak batu semen ya udah. Jadi ini aja, jadi tempat duduk aja. Ada batu Mars 500.000. Batu dari Mars? Masa cuma 500.000? Kecil cuma 5 miligram. Sekarang gue tanya, dapat dari mana? Ini ditemunya di Sahara katanya. Oh, bisa di Sahara? 2011. Itu hubungannya sama Mars apa? Tapi ada sertifikat dari NASA. IMCA. IMCA itu apa? International Meteorite Collectors Association. Asik. Enggak, kok bisa? Gimana sih batuan di Mars tapi dapatnya dari gimana? Maksudnya gimana? Stone itu 8 kilo. Oh, ditemunya 8 kilogram terus dipecah-pecah ada yang 5 miligram doang. Awah. Jadi tadinya meteor dong. Iya, makanya gimana dari Mars? Iya. Masa Mars mungkin ini kali tubrukan sama planet mana terus mental batunya gitu. Gimana? Caranya gimana? Kita bukan ahli astronomi juga. Caranya gimana? Gue jadi penasaran. Ya pokoknya klaimnya kayak gitulah. Ya, berarti kalau batu Mars tuh murah ya. Jadi kalau ada yang nemu batu Mars nggak usah dijual, udah simpen aja. Mahal aja 5 gram 500.000. Oh 5 gram 500 ya? Oh iya 5 gram mah dikit banget ya. Lumayan lah. Itu batu apa pasir? Kecil batu di gambar. Makanya 5 gram kan beratnya cuma 5 gram tuh kecil banget. 5 gram. Segede ini, segede pil obat tuh. Iya, pil obat-obat gituan. Aja buat apaan nih? Itu kolektor belum punya duit tuh segitu tuh. Koleksinya kecil-kecil masih. Belum yang MM-an, masih 500.000. Nah, kita lanjut aja lah ngeliatin ini harga-harga yang sabi. Ada the Conception Junction of Meteorite. Harganya murah. 724.000 euro atau 11,94 miliar. 11 miliar murah. Lebih murah daripada yang tadi. Yang tadi paling mahal berapa? Yang paling mahal tadi 28 sih. Ini juga 24, iya. Oh, yang ini tuh. Yang ini sama nih, kayak semuanya yang mahal tuh yang ada palasitnya deh. Terus dia ada, gue nggak tahu nih kristal olivin tuh apa. Mereka ditaburkan di seluruh permukaan bumi seperti kepingan coklat. Apaan sih? Atau kopas pasti itu kontennya. Para peneliti percaya bahwa meteorit ini pernah menjadi bagian dari asteroid yang mengorbit antara Mars dan Jupiter. Jadi tuh batuannya tuh pernah terbang-terbang di antara Mars sama Jupiter, nyet. Tapi sabi juga ya lu bisa megang batu itu yang tadi terbang di sana gitu.
Iya itu dia, umurnya udah miliaran ya kan. Iya, umurnya udah berapa juta tahun ya. Sih itu ngeri banget sih kalau tiba-tiba ada monster nyempil di situ gimana. Terus dia terkena udara bumi, ternyata ngebuat sistem tubuhnya berkembang sangat cepat. Iya kayak Venom. Kayak ngeri ya. Hanya. Nah kita lanjut, ada meteorit mata air. Ih murah tuh, males gue bacanya. Berapa? 511.000 euro, 8,43 miliar. Ya, seharga udah seharga setengah yang mewah. tadi. Ya. Bentley dapat lah. Bentley second. Bentley dapat ya? Bentley second dapat. Second ya. Buat apaan mendingan jadiin ternak lele lah. Ya berapa ratus meter gitu kan dapat di kampung. Dapat itu. Lele sama ayam ini bisa. Tapi kayak kalau mau beli rumah Jakarta segitu di tengah kurang sih. Nggak dapat. Dapat sebenarnya, tapi kecil. Oh. Tapi maksud gua tergantung lu bisa ngebangunnya juga sih. Kalau misalkan kan sekarang banyak tuh rumah yang kecil tapi bagus-bagus tuh. Nggak ada masih bisa beli di rumah Jakarta lu dapat meteor. Paling mendingan minggir dapat gede yang sana. Iya. Tergantung orang kan, orang ada yang pengennya tuh kemana-mana deket gitu. Terus ada lagi, aduh makin turun makin murah tuh. Makin gak semangat. Makin semangat, 383.000 euro atau 6,3 M. Namanya tuh meteorit Mars Zagami. Ini kayak dari Mars ya. Meteorit Mars Zagami mendarat di Nigeria pada tahun 1962. Potongan meteorit terbesar datang untuk dijual. Beneran dijualnya pada tahun 2006. Enggak, berarti bener ya, kayak yang nemuinnya itu mungkin dia mungkin bikin kayak ini apa sebutannya itu kayak auction. Iya, kayak auction gitu kali ya. Pasti akhirnya gini, biasanya gini. Karena kan lu nggak bisa nyari harga pasnya berapa. Lu yang nemu nih, misalkan lu nemu. Dibeli sama makelar coba beli misalkan 20 juta. Harus di auction lagi sama maklar. Maklarnya ini biasanya yang auction. Kalau gitu kita aja yang auction. Di auction Yahoo. Biasanya banyak tuh gitu. Tapi tetap aja ya kagak ada yang anjir, tapi lumayan lah. Gue dapat tadi berapa M? 6,3 M juga seneng anjing. Kejatuhan batu. Tapi ini batunya gede sih. Itu bisa tuh atap beresin atap ya. Paling berapa itu? Lumayan lah. Iya. Sisa paling beresin atap tuh cuman 0,-nya hilang dari 6,3 M. Iya kan? Sisa itu masih bisa. Masih bisa. Terus ada meteorit Chelyabinsk. Apa ya? Susah banget bacanya. Udah nggak enak banget harganya. Harganya itu udah 336.000 euro atau 5,54 miliar. 5,5 miliar lah harganya, 5,5 miliar lebih. Ini parah nih tuh, tapi tuh pada tahun 2013 sebuah meteor meledak di kota di Rusia, Chelyabinsk namanya. Sama kayak nama batunya. Buatan ini adalah satu-satunya meteorit yang melukai banyak orang manusia. Berarti jarang meteorit ngerusak orang ya. Ngerusak bangunan kayaknya. Terus lebih dari 1.500 orang membutuhkan perawatan medis. Waduh. Kisah di balik meteorit ini juga penting ketika mempertimbangkan nilainya. Tapi masa udah ngancurin udah bikin luka 1.500 orang harganya cuma 5,54 M. harusnya kan kayak harus lebih mahal gitu. Ada nilai historisnya gitu. Iya, ada nilai historis saya gitu. Merusak dia. Terus ada meteorit bulan Dar Al-Ghani 1058. Ini kayak dari bulan kali ya. Ada pecahan gitu gimana ya? Harganya udah 4,6 M. Makanya makin deket tuh makin murah ya. Gitu kan bulan gitu. Iya kan sih, makin dekat. Ini cuma berapa ratus ribu kilo dari bumi, murah lah gini. Murah lah. Iya tapi benar ini meteorit bulan terbesar yang pernah dibuat. Bener dari bulan berarti. Terus tapi dibuat meteorit bulan terbesar yang pernah dibuat tersedia di lelang dengan berat 4 pon. 4 pon tuh berapa ya? Trans bener tuh. Itu gimana? Kok dibuat sih? Jadi kita nerbangin batu gitu. Translatannya kali ngaco ya. Kagak ya, salah translate itu. Pokoknya ini kayak dari bulan sih kayaknya. Dampak meteor pada bulan mengeluarkan materi permukaan keluar angkasa yang terkadang dapat berakhir.
Jadi ada meteor-meteor nabrak bulan nih. Kan banyak tuh. Kan bulan juga banyak kawah-kawahnya kan. Jadi pecahannya itu nyampe ke bumi gitu. Murah, makanya murah cuma 4,6 M. Anjing murah. Kan gitu gua kan bandingin sama yang 28 M tadi. Tadi ya, tadi. Iya, kalau bandingin sama kantong duit gua ya malah gak mampu. Ada nih yang 9 nih. Ada masa utama meteorit Zagami. Harganya cuma ya 4,5 M lah. Ini meteorit Zagami mengkristal dari magma. Gimana? Meteorit Zagami mengkristal dari magma basaltik sekitar 175 juta tahun yang lalu dan hingga saat ini merupakan meteorit Mars. Dari Mars. Meteorit Mars terbesar yang ditemukan di bumi. Pada tahun 1962 seorang petani di Zagami, Nigeria hampir disambar meteor. Keserempet tuh orang Nigeria sama meteorit besar di saat jatuh. Anjing kalau kena hilang nyawa lah ya. Iyalah. Sebagian dari masa itu ditawarkan untuk dijual dan bernilai. Ini cuma sebagian tuh ternyata, sebagiannya doang ini. 4,5 M tuh sebagian. Kayak dipotek gitu, kayak dipotek. Iya, dibagi. Iya benar loh. Dipotek kayaknya. Mungkin kalau meteor asli gede kali ya. Maksud gue nggak mungkin cuma segede bola sepak gitu. Ya, tergantung sih, nggak tahu tergantung sih. Kadang kan soalnya kan kalau kayak tadi kan apa kandungannya siapa besi, tahu berarti kalau masanya berat. Iya sih. Siapa tahu kalau yang segede kerikil gitu kan, lu kadang kalau lagi tidur kadang ada di atap ada keledak. Siapa tahu meteor jatuh tuh anjing. Siapa tahu lumayan gope 500.000 tuh. Lebih lanjut. Itu kerikil gitu nyarinya gimana, udah jatuh dari atap ke bawah, udah nyampur sama batu anjing. Iya, udah nyampe tanah, udah nyaru. Iya. Ini yang terakhir harganya 4,6 M. Meteorit metalik raksasa ini bukanlah meteorit biasa. Batu antariksa digambarkan sebagai kemiripan dunia lain dengan lukisan terkenal. Bentuk meteornya tuh mirip ini lukisannya Edvard Munch yang The Scream. Tauan lo? The Scream. Okay. Emang mirip sih, Harganya 4,6 M. Ya, berarti sekitar kisaran segitulah kalau lu kejatuhan meteor lu punya dapat imbalan segitu gitu ya. Ya belum dibego-begoin orang juga belum gitu kan. Lumayan lah. Iyalah. Tapi ya itu pasti tadi ya lu ngejual nggak bisa segampang ngejual emas gitu kan. Iya. Tapi lagian juga nggak ada ininya kan, nggak ada kayak toko jual beli meteor gitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Soalnya kalau di Tokped tuh paling nih 2,5 juta. Batu meteor asli kecil nempel magnet gitu. Anjing 2,5 juta tapi itu 2,5 juta. Segede kerikil gitu ya? Enggak segenggaman tangan. Ya. Anjing berarti yang 4,6 M ini segede apa? Oh mungkin emang dalamnya beda kali ya? Enggak tahu lah. Jadi bukan ini, maksud gue bukan isinya tuh bukan cuman bebatuan biasa gitu. Ya. Ini kalau yang di sini itu apa jadi kayak pusaka-pusaka gitu. Astaga. Ada tuh bisa jadi jimat gitu. Iya, sokol jimat lah. Jaminan batu meteorit asli bisa dirasakan manfaatnya. Anjing udah kayak Ponari beneran ya? Dibilangin begitu. Iya mendingan kayaknya Indonesia pasti kayak gitu. Kayaknya paling bener daripada kita jual, kita potek habis itu kita celup-celupin ke air. Nah ya iya, coba dibayar 2,5 lo udah. Iya. Bisa bikin apa gitu. Iya, bisa bikin wah iya. Dosa aja. Kalau enggak gini aja, rumah lu dijadiin tempat wisata. Pernah kejatuhan meteor, jadi ada orang masuk ke dalam gitu, ngelihat, oh gini pak ya, kalau misalkan rumah jatuh ke meteor, atapnya bolongnya gini gitu. Iya. Dilihat meteornya gitu, lumayan sekali masuk gocap. Iya. Ada yang mau bayar gak ya? Gue sih kalau ada gitu juga nggak gue bayar sih. Kalau misalkan di daerah bisa. Oh iya, daerah bisa rame. Di daerah bisa. Tapi juga nggak bakal ada yang mau bayar, pasti. Bayar kan, kayak waktu itu ada yang apa? Ada semburan apa gitu disuruh bayar orang buat ngeliat 2.000. Di rumah dia. Di rumah dia. Anjir bisnis banget otaknya.
Ada. Semburan apaan? Minyak. Kalau minyak mendingan langsung. Bukan minyak, air apa gitu. Itu ada semburan air kecur di depan rumahnya terus. Air doang. Pada ngambilin air ya biasa. Oh, terus kalau ngambil air bayar 2.000 gitu. Ya Allah, gitu padahal dari tanah ya keluarnya, bukan punya dia juga. Tapi mungkin dia maintenance, Iya. Wajar kalau dia ngambil 2.000. Dijagain lah. Jagain, maintain gitu kan. Sepatu di maintain. Tapi enggak, kalau lu punya jatuh meteor nih ya kan. Ternyata meteornya mungkin ada emasnya, mahal lah. Itu berarti lu lebih milih lu storyin biar viral atau lu diem-diem? Kalau sekarang sih kalau setelah ngeliat gini ya, mending gue viralin cuy. Kenapa anjing? Viral bisa bikin harga. Kita siapa tahu si tiba viral kan, tiba Crazy Rich Malang menawar meteor harga segini gitu. Oh iya bener juga. Publikasi itu penting lah. Tapi bahaya tuh. Takutnya. Lah sekarang gini, itu kan nilainya berarti miliaran dong. Ya, banyak orang jahat yang mau ngincer nyolong batu lu berarti. Tinggal ke bank. Kok ke bank? Simpen di bank. Minjem berangkas, nanya mau berangkas. Kalau muat. Ya kalau kan gede, siapa yang mau gotong aja? Anjing lucu banget. Berat 2 ton gitu, siapa yang mau gotong aja? Anjing lu tanya satpam depan, mau ngapain mas? Ada bisa saya bantu? Ini mas mau mau nyimpen meteor. Gimana caranya? Mendingan viral sih, mendingan diviralin. Anjing, kalau gue sih mendingan gue jual diem sih. Belum nanti kalau ada teman-teman lu lihat atau keluarga lu lihat, saudara-saudara lu lihat pada ngutang habis itu. Ngutang, lihat utang. Tapi lu kan lu baru dapat meteor, ngutang dong. Tapi soalnya gini, kalau misal lu jadi orang-orang lu tahu kekayaan lu berapa tuh. Iya, tapi kalau lu nggak viral, lu nggak tahu harganya. Bisa aja misalkan tiba-tiba cuma ada broker gitu. Udah nih 5 juta gitu. Anjing, terus sama dijual 5M ya. Lu lagi BU terus gak ngerti juga. Nah iya kali ya, murah kali ya gitu. Yang di Tokopedia kali ya gitu. Tiba-tiba di auction di Inggris berapa puluh M. Iya sih, bisa juga ya. Jadi mendingan ditaruh di viralin ya. Viralin sampai diundang Deddy Corbuzier sudah aman. Serius, di Indonesia tahu soalnya. Nggak mungkin ada yang berani gitu. Anjing, sampai Deddy Corbuzier bangsat. Lu mau diinterview apaan anjing? Tanyain apaan? Kagak nyampe 5 menit kelar anjing. Udah tahu dah. Gimana perasaan lu pas meteor jatuh? Gimana perasaannya? Deg-degan lah anjing. Deg-degan masa. Saya deg-degan mas. Masa gitu doang? Anjing. Terus mau dijual berapa sekarang? Nggak tahu nih, belum ada yang nawar gitu. Belum ada nawar mas gitu. Langsung di komentarnya banyak kan. Ada sosok orang pintar gitu. Ini kayaknya kalau dilihat batu-batuan dari Jupiter kayaknya. Kelempar dari mana? Dari planet, jadi nyampe ke sini. Mungkin harganya sekitar ada yang nawar-nawar, harganya ngaco-ngaco. Mungkin harganya sekitar 1 triliun gitu kan. Oh anjing, 1 triliun. Tapi bos. nih di sini ternyata nih. Apa? Ada websitenya. Namanya Heritage Auction enggak. namanya. Tapi lu tahu nggak sih ada sertifikat lu bisa beli bintang? Hah? Beli bintang? Oh iya tahu. Iya tahu. Ntar dikasih nama. Iya. Terus lu dapat sertifikatnya. Dapat sertifikatnya, tahu. Terus lu bisa tahu itu di mana. Jadi kalau lu pakai teropong tuh, maksudnya arahnya kemana tuh dikasih tahu. Temen gua ada yang beli terus ngasih hadiah buat ceweknya gituan anjing, gak mini. Buat apaan ya? Bentuknya sertifikat doang anjing. Jadi ngapain amat? Toh lu tinggal bilang tuh bintang kamu ya gitu. Sama sertifikat juga bisa anjing. Tapi anjing sih kalau bintang yang bentuknya aja. Enggak, sekarang kita kurang ajar banget tuh bintang. Siapa tahu punya civilization negara mana itu bintang anjing. Ya, lu klaim udah klaim aja anjing. Pas udah ya udah ketemu sama civilization lain, itu kan bintang gua berantem. Ini berantem. Ini sertifikatnya ada nih. Udah sama aja kayak di Indo juga, sertifikat tanah berantem orang. Sertifikat tanah double anjing. Anjing iya juga ya, tiba-tiba kan habis beli bintang, tiba-tiba kemajuan zaman sangat amat cepat, terus tiba-tiba kita bisa
Iya, bisa connect terbang sama bisa terbang kemana-mana gitu kan. Yuk kita ke bintang yang kita beli gitu kan. Anjir, itu banget loh. Tuh tapi nabungnya bagus banget. Lu beli 500.000 nih, ternyata pas udah bisa jadi punya lu gitu kan. Jadi jadi ribuan triliun. Tetep aja jujur kan bukan punya lu juga waktu itu. Lah kan udah beli, sertifikatnya ada. Lu kan sertifikat buat ini loh gitu doang, bukan tanah seluruhnya. Jadi punya lu nyet. Kagak ya. Aji itu orang yang bikin sertifikatnya gak kepikiran kalau beneran ada alien gimana ya? Iya. Mau solo punya matahari gitu nggak mungkin. Aji punya matahari ya. Kan mataharinya orang ibaratnya kan gitu kan. Iya. Jangan-jangan ada sertifikat matahari lagi. nih kalau tadi ini apa? Yang meteor bisa ada website ternyata ya. Jual beli. Iya. Serius loh. Namanya historical.ha.com. Jangan ada meteor hunter lagi. Ada kayaknya pasti ada sih. Nih kayak gini salah satu nih. Lunar meteor dari bulan itu harganya ditawarnya $328.000. Berarti berapa tuh? Anjing, $328.000 tuh berapa? 328.000. Bisa. Sekitar 4 tuh USD. 4M. Anjing cuma 4,6 M. Ukurannya cuma berapa? Foundnya 2014, ketemu di Maroko. Oh, jelas banget ya. Ukurannya cuma 19 kali 17 cm. Anjing kecil ya? Kecil lah, 19 kali 17 cm. Anjing sekecil itu harganya 4M. Iya. Ada yang beli? Tebelnya cuma 5 cm. Anjing, ada yang beli gak sih? Itu kalau kepotek gimana ini? Ini udah sold. Kalau kepotek gimana anjing? Misalkan lu kirim pakai kurir kan? Tiba-tiba jegluk. Terus kurirnya kan telepon, nggak diangkat-angkat di SMS kan. Mas, saya lempar ya ke depan taman. Patah anjing 4,6 M anjing. Gak apa-apa sih, pecahannya kan bisa lu jual-jualin. Jual-jualin nyicil. Jual-jualin nyicil anjing. Nih, terus nih dia ada jasa itu juga, ada jasa appraisalnya juga. Jadi dia bisa ngehargain ya. Lumayan nih gue kesini ntar kalau nemu deh. Iya, kalau kejatuhan meteor ke situ aja lu tanya. Anjing, ada ya. Tapi emang harus ada sih, maksud gue pasti ada yang biar jelas. Iya, biar jelas sih. Coba gue cari yang paling mahal deh. Kalau yang bintang gimana yang bintang? Tuh ngaco itu cuma fantasi doang kali. Tapi ada yang jual tuh. Terus gue kan berarti kan Iya, tahu. Tapi itu kan udah sesuai badan hukum di Indonesia dong, atau di luar dong. Iya dong. Mungkin lu punya penamaannya doang, bukan kepemilikan lah. Buset, lu benda luar angkasa lu milikin anjing. Kalau gitu, udah nih meteor ini punya gua gitu, lu mau beli nggak gitu. Lucu banget anjing, bintang dijual beli. Aneh betul orang-orang dah. Aduh. Tuh cewek juga kesel kali. Iya. Lu yang beliin gua kalung kayak apa? Iya kek, 500.000 lumayan lu dapat kalung iPhone lumayan. Apaan kayak? Kagak dapat 500.000 harga itu, cuman gope. Ya udah ya kalung lah, dapet lah kalung. Sama game zaman sekarang mahalan game zaman sekarang anjing. Nah, udah. Iya. Ada aja orang dah. Harganya gope anjing. Di traktir makan juga lebih seneng tuh orang masih. Iya ya, nggak akan romantis ya misalkan. Misalkan ini hadiah buat kamu, yuk kita lihat yuk gitu kan, lu beli teropong gitu, lihat itu bintang punya kamu loh gitu. Beli teropong sama harga penamaan aja mahal teropong ya. Iya. Lebih modal ya. Modal ya anjing. Anjing ada loh tapi sumpah. Kepikiran gue. Gila bisa dibisnisin ya kayak gituan ya. Itu yang punya bisnis modelnya yang pintar itu. Iya. Yang beli ya rada-rada lah. Anjing. Ketemu nggak yang paling mahal berapa? Harusnya ada ya. Itu tadi 5M paling mahal. Ya. Itu yang udah sold ya tapi ya. Oh itu yang udah sold. Berarti yang ini masih di auction. Ini berarti yang ini tuh yang gue bilang 28M paling mahal ya. Iya, makanya dia sampai masuk berita. Oh berarti kalau yang kecil-kecil gini nggak sampai masuk berita, kita aman sa.
Tapi kan jadi susah nyari harganya. Ya tinggal di auction aja. Berarti nggak akan viral ntar kita. Anjing kayak aman lah. Tapi kan bakal dapat beneran aja anjing. Kalau ketimbuk meteor beneran hilang lu, Alik. Hilang anjing. Ya enggak juga sih, bener ya. Kayak mungkin kau cuman segede bola kasti gitu atau segede bola kasti lah. Aman itu. Ya paling bolong aja, atau bolong aja paling kan ya. Terus saya paling kan ya kebentur-bentur dinding dikit, tak tok jatuh, teng gitu kan. Paling panik dikit. Paling panik dikit. Anjing, tapi gua ngeri sih kalau mau megangnya sih. Takut virusnya itu loh. Pakai itulah, pakai APD. Iya anjing. Beli lagi. Terus pas dijual kagak ada harga. Nggak ada harganya. Udah modal. Jadi tapi ngeri juga ya kalau misalkan lo jadi Venom mah keren, nggak apa-apa. Kalau ujung-ujungnya sakit terus mati anjing. Sakit doang. Iya sakit doang, kagak jadi Venom ngapain anjing. Kagak jadi Venom, cuman sakit. Nyusahin orang lebih terus ternyata biaya rumah sakit lebih mahal daripada harga meteor anjing. Aduh. Ya mendingan jauh usah kejatuhan meteor. Enak sih. Jangan kejatuhan meteor deh, lu nemu meteor di jalan. Tapi gimana kita cari taunya itu meteor ya? Kayaknya menurut gue kayak bentuknya itu mirip-mirip sama batu granit tuh nggak beda, maksud gue. Nggak ya kayak batu-batuan lah, nggak tahu. Iya, kalau awam pasti nggak terlalu. Udahlah, mendingan dapat rezeki gitu dari yang tidak terduga gitu aja. Itu kan rezeki tidak terduga itu meteor jatuh. Terlalu ribet aja. Meteor jatuh. Gak ribet sebenarnya. Lu jatuh. Ya, udah dibanding itu mendingan siapa tahu ada yang salah transfer gitu. Maaf. Salah transfer gitu. Balikin aja segini gitu, lu sisanya banyak masih. Gak mungkin sih itu. Mungkin. Emang mungkin ya? Kalau gua aja belum pernah tuh salah. Misalkan lu dulu kan ada yang pulsa elektrik, tau gak sih lo yang beli dari kios? Itu aja nggak pernah salah nomor. Iya, itu aja nggak pernah salah nomor gue juga. Emang iya. Apalagi transfer sih kan 2 kali dicek. Kan kalau transfer sekarang kan ada kalau transfer kan abis lu ketik nomor rekeningnya kan muncul namanya. Nggak muncul namanya. Iya. Gak bakal salah. Tiba-tiba ada yang ngirimin GoPay nggak tahu dari siapa gitu, udah. Gak mungkin anjir. Gak mungkin soalnya. Anjir, apalagi meteor anjir. Kalau meteor tuh masih mungkin karena lebih kecil ya kemungkinannya. Kalau duit ke transfer salah tuh nggak mungkin, soalnya kan orang sebelum transfer ada namanya. Abis lu masukin nomor rekening ada namanya. Mau transfer salah, misalkan dia pengen amal lah iseng masukin ke siapa gitu. Anjing, orang iseng banget. Sama aja nggak mungkin sama aja. Tapi kan nggak mungkin dikirim 6M tuh atau 28M. Poinnya kalau meteor tuh kita bisa dapat 28M. Nggak mungkin ya. Anjing 28M anjing. 28M itu fix bener kata lu, kalau viral diundang kemana-mana tuh. Diundang kemana-mana, minimal TV udah. Iya, itu. Pasti ada pertanyaan. Apa sebelumnya Anda mimpi sesuatu gitu kan? Kaitannya sama jin pasti. Gue pasti ngarang, iya waktu itu saya mimpi ketemu kuda. Ketemu kuda. Kudanya terbang ke angkasa. Iya. Itu balik bawa bunga. Dapat meteor. Oh gitu, terus masuk ada efek ya? Ada efek yang dirasakan. Ada efek. Enak sih badan saya segar. Iya lah, mau dapat duit aja. Iya. Entah kenapa tuh saya tiap hari tuh nggak pernah ngerasa sedih gitu, seneng terus bawaannya. Abis meteor jatuh seneng terus bawaannya. Kenapa ya? Itu mungkin emang ya dari inilah, dari efeknya gitu. Efek dari meteor ya kayaknya, bukan bos. Ada energi gitu, ada energi semesta yang ada di dalamnya. Yang ngebuat saya bahagia mulu, happy bawaannya gitu. Jadi merasa aman, nggak perlu pusing makan apa. Nggak pusing apa-apa. Kayaknya saya bayar duit buat anak sekolah juga nggak ada. Sekolah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Biasanya tuh dulu pusing gitu, mahal banget. Kok sekarang rasanya murah gitu kan. Mau makan nyari promo dulu, sekarang enggak. Sekarang ditawarin loh saya. Ditawarin loh. Aduh. Itu dia belum jual meteor, baru endorse. Aduh.
Anjing. Jangan-jangan nanti harga meteornya lebih sedikit daripada harga endorse Dari ya? endorse sana, iya. Diundang TV kan lumayan tuh. Iya. Dari TV, YouTuber gitu kan. YouTuber. Gitu. Ntar bikin channel YouTube, bikin gitu, channel ilmu YouTube. meteorik gitu. Iya, akhirnya ngomongin meteor. Padahal mah kagak ngerti dulunya. Nggak ngerti. Terus dibawa ke mistis biar laku. Iya, nggak kan tadi kan bikin meteor terus ternyata nggak laku. Terlalu pendidikan, nggak laku. Akhirnya dibawa ke mistis gitu kan. Iya, yang receh-receh gitu. Receh-receh harus nyewa orang gitu, nyewa kostum, aktor, iya. aktor kostum pocong gitu kan. Terus ada meteor Terus sampingnya ada iya. pocong gitu. Tiba-tiba meteornya dibilang hilang, meteor hilang, hah gitu judulnya. Udah kebayang ya kayak gitu. Aduh. Anjing kok endingnya jelek ya? Capek Endingnya gue. jelek ya? Capek gue. Udah, kita kelarin aja di sini anjing. 40 menit. Jadi ya daripada lu berharap meteor jatuh ke rumah, mendingan kerja aja lah. Mending kerja aja cari duit yang bener lah, gak usah ngayal. Anjing. Dari meteor sampai jadi itu anjing, sampai jadi apa sebutnya sih sekarang kayak gitu? Kenapa ya? Public. Orang viral tuh, public figure. Bukan public figure apa ya sebetulnya? Public figure. Orang viral lah, gue sih nyebutnya orang viral, nggak tahu apa sebut artis bukan. Iya. Seniman bukan, itu viral bukan. Aja gitu. Biasanya abis itu kalau udah nggak laku, oh enggak, biasanya abis viral terus dia bikin ini biasanya restoran kecil gitu. Ya kan? Meteor sandwich misalnya. Jual sandwich. Aduh, meteor chicken mah itu apa? Moon chicken, aduh pengen gue moon chicken. Gue kemarin sempat bosan gue moon chicken. Bisa anjir, abis bersyukur loh. Abis bosan moon chicken akhirnya gue beli ini lagi ya, Wingstop. Tetep ternyata masih enak kan. Sorry nih Wingstop nih, gue lebih suka moon chicken kalau gue tetap. Tak kenapa? Iya loh. Kenapa ya? Aneh ya? Enggak, terus gue kalau Wingstop tuh gue kalau mau gigit sampai tulangnya tuh males. Kalau moon chicken iya males. Kalau moon chicken sampai gila sampai bersih. Klakrok. Kenapa ya? Serem banget ya? Padahal sebenarnya hitungan lebih mahal loh, karena ayamnya moon chicken tuh lebih kecil. Iya gak sih? Lebih kecil ya? Ya Wingstop lebih gede. Wingstop lebih gede, lebih banyak tepungnya juga kan kalau Wingstop soalnya. Kalau itu lebih kecil. Rasa sih rasanya. Kacau sih tapi. Gue gak ngerti tuh. Sweet garlic ngaco ya? Wah gitu. Dah. Udah. Ngomong meteor. Thank you. Ciao dulu. Ciao.